Bapak Ibu, para saudari dan saudara yang terkasih, bacaan pada perayaan Hari Raya Tuhan kita Yesus Kristus naik ke surga membawa kita pada 3 permenungan sekurang-kurangnya, atau 3 hal yang dilakukan oleh Yesus sebelum dia naik ke surga. Apa relevansinya bagi kita? Nanti kita akan coba cari relevansinya untuk kita. Tetapi kita mau pertama-tama mengenali terlebih dahulu apa yang dilakukan Yesus selama waktu sebelum dia naik ke surga. Nah, Bapak Ibu, para saudari dan saudara, bacaan pertama dan bacaan Injil hari ini rasa-rasanya boleh kita katakan identik. Identiknya bagaimana? Identik dari isi dan identik penulisnya. Sama-sama penulisnya adalah Santo Lukas. Santo Lukas menulis 2 surat, yaitu Injil Lukas dan Kisah Para Rasul. Maka dari sana kita bisa melihat sekurang-kurangnya 3 hal, Bapak Ibu, para saudari dan saudara, yang dilakukan Yesus sebelum dia meninggalkan murid-muridnya naik ke surga. Kita bisa ambil contoh saja salah satu keteladanan Yesus. Rupa-rupanya dia meninggalkan para murid bukan ditinggal begitu saja, tetapi ada, katakanlah, pendampingan-pendampingan yang ekstra khusus yang dilakukan sebelumnya. Mari kita lihat yang pertama, apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus kepada para muridnya sebelum ia naik ke surga. 40 hari, apa yang dilakukan? 1. Apa Bapak Ibu para saudari-saudari yang dilakukan Yesus 40 hari lamanya sebelum dia naik ke surga? Apa yang dilakukan? 1. Tuhan menampakkan diri kepada para muridnya. Maka kalau Bapak Ibu mersani, saudari-saudara, membaca halaman 3, maka kita akan menemukan di sana, setelah penderitaannya selesai, paragraf kedua, Yesus menampakkan diri kepada mereka 40 hari lamanya. Jadi setiap hari menampakkan diri, dan dengan banyak tanda ia membuktikan bahwa dia hidup. 40 hari berulang-ulang ia menampakkan diri dan berbicara kepada mereka tentang kerajaan surga. Maka Bapak Ibu, para saudari dan saudara, 1, sebelum Yesus naik ke surga, sebagai, kalau kita mau lihat dari sudut pandang orang sekarang, sebagai guru yang bertanggung jawab, sebagai tuan yang bertanggung jawab, rupa-rupanya dia tidak akan meninggalkan para muridnya tangan kosong, tetapi dia, katakanlah, ninggali sesuatu. Maka yang pertama yang ditinggalkan adalah kesaksian bahwa pada dasarnya dia sungguh-sungguh bangkit. Lalu kalau 40 hari lamanya Yesus menampakkan diri pada muridnya, kemudian kita diajak untuk berimajinasi rohani sedikit, Bapak Ibu, saudari-saudara. Kalau 40 hari lamanya Yesus itu menampakkan diri kepada para murid, kira-kira Bapak Ibu, para saudari-saudara, sing dingendikake Gusti Yesus dan para muridnya itu apa ya? Imajinasi rohani kita mengatakan apa kira-kira? Siapa yang tidak tahu Yesus ngobrol apa dengan para muridnya? Apa kira-kira coba? 40 hari ngetinggalake diri itu kira-kira membahas apa? Yang bisa kita imajinasikan, atau yang dilakukan apa? 1, Bapak Ibu, kalau Anda membaca Kisah Para Rasul bab-bab pertama, maka saben dinten Gusti menika mboten namung ngetingalaken diri, tetapi setiap hari, yakin, perlu kita yakini sih, mohon maaf kalau salah, tetapi kalau menurut Kisah Para Rasul, setiap hari yang dilakukan adalah melakukan perjamuan yang kita miliki, yang kita warisi sebagai Ekaristi. Maka Bapak Ibu, para saudari-saudara, sekarang kita tahu Ekaristi yang asli bagi orang beriman Kristiani dirayakan setiap hari, setiap minggu sekali, atau setahun 2 kali, Natal dan Paskah. Setiap hari, Bapak Ibu. Makanya awake dhewe saestu penderek Sang Kristus, kalau melihat 40 hari lamanya Yesus menampakkan diri pada muridnya, satu yang saya yakin tidak dia lupakan adalah mengadakan perjamuan bersama para muridnya. Salah satu kesaksian Kleopas dan salah satu murid yang lain. Maka rasa-rasanya tidak salah kalau kita kemudian menarik sedikit kesimpulan, 40 hari, setiap hari ada akar Ekaristi yang kita punya sekarang.
Maka relevansinya untuk kita apa? Nah, satu Bapak Ibu, relevansinya untuk kita. Maka nek awake dhewe ngaku-ngaku pendereke Sang Kristus, maka nek misal yo orang mung setahun kaping pindho itu, atau kalau misal ya jangan hanya sekedar ketika hari raya, atau juga kalau misal ya kalau bisa jangan setiap mung seminggu sepisan, kalau bisa setiap hari sekali. Itu bukan kata-kata saya loh Bapak Ibu. Kalau kita mengimajinasikan cerita tentang Yesus menampakkan diri 40 hari, maka tawaran bagi kita untuk menjadi orang yang lebih lagi. Ngatain Bapak Ibu, jangan takut nanti boros anggur dan hosti. Jangan takut Bapak Ibu, selama Anda masih kolekte hosti dan anggur, tetap akan tercukupi. Itu Bapak Ibu. Maka itu yang pertama. Yesus 40 hari apa yang dilakukan? Mas, saya yakin ada perjamuan dengan para muridnya. Nggak mungkin cuma apa itu namanya omong-omongan 24 jam, tidak mungkin. Pasti ada makan bersama. Lalu berikutnya, yang kedua Bapak Ibu, apa yang kira-kira ditanyakan para murid kepada Yesus yang bangkit? Siapa yang punya jawaban paling kreatif? Kepada Yesus yang konangan wungu saking sedo yang bangkit, kira-kira pertanyaan kreatif apa yang ditanyakan oleh para murid kepada Tuhannya? Apa coba? Apa coba? Saya yakin Bapak Ibu, para murid itu mirip-mirip seperti kita. Kalau ada orang yang bangun dari mati suri, apa yang kita tanyakan? Nah itu Bapak Ibu, yang kita tanyakan itu, Gusti Tuhan, sorgogi kaya ngopo gitu tuh ya. Spill sedikit dong. Saya yakin Bapak Ibu, para murid pasti bertanya demikian. Itu sama kok seperti kita kalau kemarin ketemu kerabat kita yang mati tetapi hari ini bangkit kembali. Pertanyaan pertama bukan ucapan selamat ya kamu hidup tidak jadi mati, enggak. Pertanyaannya sorgogi koyo ngopo. Tapi rupa-rupanya Bapak Ibu menarik, Tuhan Yesus itu orangnya fokus menurut bacaan hari ini. Mengapa? Yang kedua, yang dilakukan Yesus tidak hanya sekedar menampakkan diri, melakukan perjamuan bersama para muridnya, tetapi yang kedua, dia tidak sepil sedikit tentang kerajaan surga, tidak sepil tentang hidup di kerajaan Allah itu seperti apa, tetapi dia tetap fokus. Maka dikatakan tadi, selama 40 hari berulang-ulang ia menampakkan diri. Lalu selain makan bersama pada para muridnya, yang dilakukan Yesus yang kedua adalah ngobrolin kerajaan Allah. Itu Bapak Ibu. Maka yang dikatakan Yesus fokus selama 40 hari Gusti namung ngendikaken kratoning Allah kuwi kaya ngopo. Tetapi bukan identifikasi di surga itu seperti apa, tetapi kerajaan Allah dalam paham teks kitab suci adalah Yesus mengingatkan para muridnya untuk senantiasa mengupayakan kerajaan Allah itu datang terlaksana di dunia. Maka setiap kali Yesus mengatakan kepada para muridnya, piye carane kratoning swarga bisa mulai dialami di dunia ini. Maka salah satunya memang tidak dibahas di sini, tetapi kalau Bapak Ibu masih ingat, saudari-saudara masih ingat, Tuhan Yesus pernah mengatakan kepada orang-orang, datanglah kepadaku kalian yang letih lesu dan berbeban berat, maka aku akan memberi kalian lega. Nah itu kerajaan surga Bapak Ibu, ketika setiap orang mengalami kelegaan dalam hidupnya. Maka para murid pasti diajari, entah yang diajarkan apa, tetapi kita perlu yakin cara-cara membuat orang mengalami kelegaan. Maka entah itu dengan pengajaran Injil, dengan penyampaian kabar gembira, ataupun dengan mengupayakan tindakan-tindakan adil. Maka itu yang kedua. Jadi Tuhan Yesus menampakkan diri pada para muridnya, tidak sekedar menampakkan diri, tetapi yang kedua dia juga mengajarkan kepada para murid bagaimana kerajaan surga bisa mereka upayakan mulai ada di dunia sedari mereka masih hidup di sana. Maka relevansinya untuk kita juga sama Bapak Ibu para saudari-saudara. Kalau kita merayakan hari raya kenaikan Tuhan seperti ini, rupa-rupanya kita diingatkan, kita pun diajar oleh Tuhan, diingatkan oleh Tuhan, senantiasa diajak untuk menciptakan rasa ayem, tentrem dalam kehidupan kita setiap kalinya, dengan menyampaikan kabar kebenaran, atau yang kedua dengan melakukan tindakan-tindakan keadilan apapun itu.
dimanapun kita berada, sebagai apapun kita dalam hidup seharian. Maka itu yang kedua, Yesus menampakkan diri, lalu dia tidak hanya sekedar menampakkan diri, dia masih membekali para muridnya, mentraining katakanlah dengan sangat ekstensif 40 hari. Bagaimana kerajaan Allah bisa mulai dibangun mulai dari sekarang dengan tindakan-tindakan adil dan kata-kata ajaran benar. Itu yang kedua. Lalu yang ketiga, Bapak Ibu para saudari-saudara, menarik dalam bacaan hari ini, rupa-rupanya Tuhan Yesus juga tidak hanya sekedar menyampaikan ajaran akhir supaya kemudian dilakukan oleh para murid, tetapi Gusti Yesus juga nyamoni. Maka tadi kita membaca, Tuhan, pada masa ini kan engkau mau memulihkan kerajaan Israel? Lalu Yesus menjawab, kamu tidak perlu mengetahui masa dan saatnya, tetapi kamu akan diberi kuasa, kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem sampai di seluruh Yudea. Maka Bapak Ibu para saudari-saudari, yang terakhir Tuhan Yesus nyamoni. Yang disangokke kepada para murid dan pada kita semua adalah Roh Kudusnya yang menjamin bahwa kita tetap bersemangat, tetap berapi-api dalam melaksanakan apa yang menjadi tugas perutusan kita bersama, menyampaikan kabar kebenaran dan melakukan tindakan-tindakan keadilan. Bapak Ibu para saudari-saudara, kenaikan Tuhan Yesus ke surga memberi kita kesempatan. Seyogianya kita berpikir, sekarang giliran kita. Kemarin Tuhan berkarya, sekarang saya. Tuhan naik ke surga artinya, arti yang lain kita juga bisa merefleksikannya, kemarin Tuhan, sekarang saya. Kalau kemarin Tuhan itu diberi kuasa oleh Bapa dengan kuasa Roh Kudusnya, sekarang pun kami juga diberi kuasa Roh Kudus yang sama. Kalau kemarin Tuhan Yesus itu mengupayakan pengajaran-pengajaran yang benar dan mengupayakan tindakan-tindakan keadilan, sekarang giliran kita, giliran saya menyampaikan hal-hal yang benar dan tindakan-tindakan keadilan. Semoga perayaan kenaikan Yesus ke surga menginspirasi kita selalu mengingat, kemarin Kristus, sekarang saya. Kemarin Tuhan datang, sekarang Dia mengutus kita. Kalau Dia mengatakan kebenaran, begitupun saya. Kalau Ia mengupayakan tindakan adil, demikianlah pula dengan kita semua. Semoga dengan demikian nama Tuhan dimuliakan kini dan sepanjang segala masa. Bacaan dari Kisah Para Rasul. Hai Theophilus, dalam bukuku yang pertama, aku telah menulis tentang segala sesuatu yang dikerjakan dan diajarkan Yesus sampai pada hari Ia terangkat. Sebelum itu, berkat kuasa Roh Kudus, Ia telah memberi perintah kepada rasul-rasul yang dipilihnya. Setelah penderitaannya selesai, Ia menampakkan diri kepada mereka, dan dengan banyak tanda Ia membuktikan bahwa Ia hidup. Sebab selama 40 hari Ia berulang-ulang menampakkan diri dan berbicara dengan mereka tentang kerajaan Allah. Pada suatu hari, ketika makan bersama dengan mereka, Yesus melarang mereka meninggalkan Yerusalem. Ia menyuruh mereka tinggal di situ, menantikan janji Bapa. Katanya, kamu telah mendengar janji Bapa itu dariku. Sebab Yohanes membaptis dengan air, tetapi tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, Tuhan, pada masa inikah Engkau mau memulihkan kerajaan bagi Israel? Jawabnya, kamu tidak perlu mengetahui masa dan saatnya yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Tetapi kamu akan diberi kuasa, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, di seluruh Yudea dan Samaria, bahkan sampai ke ujung bumi. Sesudah mengatakan demikian,
terangkatlah Yesus disaksikan oleh murid-muridnya sampai sebuah awan memisahkan dia dari pandangan mereka. Ketika mereka masih menatap ke langit setelah Yesus naik, tiba-tiba berdirilah dua orang berpakaian putih di samping mereka dan berkata, "Hai orang-orang Galilea, mengapa kamu berdiri menatap ke langit? Yesus yang terangkat ke surga meninggalkan kamu ini akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu lihat dia naik ke surga." Demikianlah sabda Tuhan. diiringi bunyi sangkakala. Bermazmurlah bagi Allah, bermazmurlah, kidungkanlah mazmur bagi Raja kita, kidungkan mazmur. Sebab Allah adalah Raja atas seluruh bumi. Bermazmurlah dengan lagu yang paling indah. Allah
dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Efesus. Saudara-saudara, kepada Allah Tuhan kita Yesus Kristus, yaitu Bapa yang Maha Mulia, aku memohon supaya Ia memberi kamu roh hikmat dan wahyu untuk mengenal Dia dengan benar, supaya Ia menjadikan mata hatimu terang, agar kamu mengerti pengharapan apakah yang terkandung dalam panggilannya, yaitu betapa kaya kemuliaan yang dijanjikannya untuk diwarisi oleh orang-orang kudus, dan betapa hebat kuasanya bagi kita yang percaya. Kekuatan itu sesuai dengan daya kuasa Allah yang bekerja dalam Kristus, yakni kuasa yang membangkitkan Kristus dari antara orang mati dan mendudukkan Dia di sebelah kanan Allah dalam surga. Di situ Kristus jauh lebih tinggi dari segala pemerintahan dan penguasa, kekuasaan dan kerajaan, serta tiap-tiap nama yang dapat disebut, bukan hanya di dunia ini, melainkan juga di dunia yang akan datang. Segala sesuatu telah diletakkannya di bawah kaki Kristus, dan Dia telah diberikan Allah kepada jemaat sebagai kepala dari segala yang ada. Jemaat itulah tubuhnya, yaitu kepenuhan dirinya yang memenuhi semua dan segala sesuatu. Demikianlah sabda Tuhan. Haleluya, 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 Pergilah dan ajarlah semua bangsa firman Tuhan. Aku menyertai kamu senantiasa sampai akhir zaman. Injil Yesus Kristus menurut Lukas. Dimuliakan Tuhan. Sesudah bangkit dari antara orang mati, Yesus menampakkan diri kepada para murid. Katanya kepada mereka, ada tertulis, Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati pada hari yang ketiga, dan lagi dalam namanya berita tentang pertobatan untuk pengampunan dosa harus disampaikan kepada segala bangsa, mulai dari Yerusalem. Kalianlah saksi-saksi dari semuanya ini. Lihatlah, aku akan mengirim kepadamu apa yang dijanjikan oleh Bapakku. Tetapi kamu harus tinggal di dalam kota ini sampai kamu diperlengkapi dengan kekuasaan dari tempat tinggi. Lalu Yesus membawa para muridnya keluar kota sampai ke dekat Betania. Di situ Ia mengangkat tangannya memberkati mereka. Ketika sedang memberkati mereka, Yesus berpisah dari mereka dan terangkat ke surga. Mereka sujud menyembah kepadanya.
Lalu mereka pulang ke Yerusalem dengan sangat bersukacita. Mereka senantiasa berada di dalam bait Allah dan memuliakan Allah. Demikianlah sabda Tuhan.